Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Jihan Pratiwi dari Universitas Negeri Surabaya dari angkatan 2019 A dengan NIM 19010684062. Di sini saya akan membahas tentang sains dan matematika untuk anak usia dini. Apakah itu sains? Dari sudut bahasa, sains atau sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Pendapat para ahli memandang batasan etimologis yang tepat tentang sains yaitu dari bahasa Jerman. Hal itu dengan merujuk pada kata Wissenschaft yang memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau terorganisasi secara sistematis. Berdasar definisi-definisi yang telah disajikan dan dapat disimpulkan bahwa sains dapat dipandang baik sebagai suatu proses maupun hasil atau produk serta sebagai sikap. Beberapa substansi yang mendasari tentang sains. Yang pertama yaitu sains sebagai suatu proses atau metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sains sebagai produk terdiri atas berbagai fakta, konsep prinsip, hukum, dan teori. Dalam Karin dan Sun 1989, Sinardi 1989. Yang ketiga, yaitu sains sebagai suatu sikap atau yang dikenal dengan istilah sikap keilmuan. Maksudnya adalah berbagai keyakinan atau opini dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan, khususnya ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Siapakah ilmuwan itu? Aspek seseorang yang dikatakan saintis. Yang pertama, yakni cara kerja, kemampuan menjelaskan, dan sikap. Cara kerja, seseorang dapat dikatakan sebagai saintis apabila cara kerja dia dalam mengenal, menggali, dan mengungkapkan segala sesuatu yang terkait dengan alam ini dan segala permasalahannya mengikuti proses ilmiah, dengan kata lain menggunakan metode ilmiah. Yang kedua yakni kemampuan menjelaskan hasil. Ilmuwan dapat dilihat dari bagaimana ia menjelaskan hasil dan cara-cara mendapatkannya. Maksudnya adalah hasil-hasil pengungkapan dan cara penyingkapan fenomena tentang alam. Yang ketiga yakni sikap. Untuk dapat melakukan cara kerja yang sesuai dengan prosedur dan metode sains, serta dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan, maka seseorang bila ingin dikatakan sebagai saintis harus memiliki sikap-sikap positif yang menunjang produktivitas. Selanjutnya yakni anak dan sains. Menurut Carson 1965, Holt 1991, berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku anak-anak ketika berinteraksi dengan berbagai banyak objek sains, maka ia menarik kesimpulan bahwa sains bagi anak-anak adalah segala sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang ditemukan dan dianggap menarik serta memberi pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya. Dengan batasan tersebut, sains oleh anak dapat ditemukan di semua tempat, baik di rumah, di halaman, di sekolah, dan sebagainya. Contohnya seperti mengamati hewan, mengamati keadaan alam sekitar. Matematika bagi anak usia dini. Yang pertama, saat menjalani kehidupan sehari-hari dengan menjelajah dan menemukan benda-benda sekitarnya, anak dihadapkan pada dunia matematika. Selama melakukan kegiatan, harap selalu diingat bahwa matematika, pemahaman untuk matematika dan perasaan bahwa matematika itu menyenangkan akan membantu anak mengembangkan keterampilan yang akan ia perlukan demi keberhasilan seumur hidupnya. Yang ketiga yakni kegiatan dalam hal ini dimaksudkan agar menyenangkan dan menarik serta menggunakan benda-benda yang ada di rumah dan di sekitar anak.
pengembangan pembelajaran sains dan matematika pada anak usia dini. Yang pertama, membantu memahamkan kepada anak tentang konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu meletakkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan proses sains, membantu menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari benda. Yang keempat, memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, dan mawas diri. Yang kelima, yakni membantu anak agar mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Yang keenam, membantu anak agar mampu menggunakan teknologi sederhana. Yang ketujuh, membantu anak untuk dapat mengenal dan menumpuk rasa cinta terhadap alam sekitar. Dimensi, tujuan, dan target pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini. Yang pertama, sains sebagai produk penguasaan fakta, konsep, prinsip, dan teori atau kumpulan pengetahuan. Yang kedua, sains sebagai proses penguasaan keterampilan yang diperlukan untuk menggali dan menemukan sains. Yang ketiga, sains sebagai sejumlah sikap yang dikembangkan, diantaranya yang pertama, sikap jujur, sikap kritis, dan sikap kreatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.